Dan setiap orang Lewi yang terdaftar. Satu, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap semua Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, dia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usaha berhasil. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk pagi hari pasalnya yang ke 31, saudaraku, dari 2 Tawari. Kita akan melihat bersama pada ayatnya yang ke-20, saudara. Ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca ayat ini, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Amin. Saudara, ada 2 pertanyaan, saudaraku, pagi hari ini buat saya dan saudara, ya, lewat apa yang tertulis dalam ayat yang ke-20 ini tentang bagaimana Hizkia menjadi raja Yehuda dan dia membawa orang-orang Yehuda masuk dalam sebuah kehidupan yang benar, ya, di jalan yang benar dan mengalami terobosan-terobosan, boleh dibilang, saudaraku, lewat kepemimpinan daripada Raja Hizkia ini, ya, saudara. Dan jadi pertanyaan buat kita, ya, saudaraku, pagi hari ini ada 2, ya, saudara. Pertanyaan yang pertama adalah selama ini kita jadi kepala atau jadi ekor, saudara? Itu pertanyaan yang pertama, ya, karena kalau kita pernah singgung tentang hal yang seperti itu, jadi kepala atau jadi ekor, ya. Firman Tuhan bilang jadi kepala dan jangan jadi ekor. Ada amin, saudara, ya. Nah, selama ini kita jadi kepala atau jadi ekor, ya. Karena ada terlalu banyak anak Tuhan yang masih memiliki apa, ya, memiliki spiritnya bukan kepala tapi ekor. Memiliki mental bukan kepala tapi ekor. Ya, saudara, saya tidak menjelaskan itu, saudaraku. Itu pertanyaan yang pertama buat kita, ya. Pertanyaan kedua, Bapak saudara, kalau kita jadi kepala, kalau jawaban saudara, Pak Gem, saya sudah jadi kepala, puji Tuhan, ya, saudara. Tetapi pertanyaan kedua adalah jadi kepala untuk mempengaruhi hal yang seperti apa? Karena kepala itu sifatnya mempengaruhi. Sama-sama bilang sama saya, mempengaruhi, saudara. Kepala itu mempengaruhi. Kepala itu memimpin, ya. Memimpin itu mempengaruhi. Saya itu mempengaruhi saudara. Ya. Saya itu mempengaruhi saudara, ya. Dalam konteksnya nih, saudara. Saya nih mempengaruhi saudara. Itulah pemimpin, itulah kepala. Dan setiap kepala pasti punya sifat, punya kerja, punya apa, ya, punya dampaknya, mempengaruhi. Tapi pertanyaannya adalah bukan tentang mempengaruhinya, bukan tentang jadi kepalanya, tapi pertanyaan kedua adalah kita selama ini mempengaruhi orang, ya. Jadi kepala kan mempengaruhi, tapi mempengaruhi untuk hal yang apa? Kita mempengaruhi orang, nih, saudara, ya. Kita jadi kepala, mempengaruhi, betul, puji Tuhan. Kita bukan jadi ekor. Tetapi sampai hari ini, kita nih selama ini hadir, berpengaruh sama orang-orang di sekitar kita, tetapi mempengaruhi dalam hal apa? Dalam hal yang baik ataukah tidak baik? Dalam hal yang positif ataukah negatif? Adakah kehadiran kita seperti apa? Mempengaruhi untuk orang lurus atau malah bengkok-bengkok? Karena yang saya lihat, Hizkia bukan hanya bicara tentang jadi kepala, karena raja-raja yang lain juga jadi kepala, tapi apa? Kemudian dia mempengaruhi, raja-raja ini mempengaruhi orang-orang Yehuda masuk penyembahan berhala, hidup dalam kejahatan, tidak setia lagi sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, jadi kepala, tapi berpengaruhnya untuk mempengaruhi orang-orang kepada hal-hal yang melenceng, kepada hal-hal yang negatif.
Jadi pertanyaannya bukan cuma tentang bagaimana, sudah jadi kepala belum? Sudah. Tapi apa sudah? Jadi kepala mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi dalam hal apa? Ini tidak kalah penting, wahai saudara. Ini sesuatu yang penting. Jangan-jangan kita jadi kepala, puji Tuhan. Tapi ternyata kehadiran kita sudah mempengaruhi orang untuk melemahkan orang, untuk kacauin orang, untuk bikin kacau situasi. Pengaruh, tapi pengaruhnya kita nih untuk hal-hal yang sifatnya merusak, hal-hal melencengkan dan lain sebagainya. Karena kepala itu punya kekuatan, sudah. Percayalah, kepala itu punya kekuatan. Kepala itu punya pengaruh, sudah. Kepala itu kadang-kala dia nggak usah ngomong, hadir aja, saudaraku, ya, disebut saja namanya, itu sudah punya pengaruh tuh. Ada mama bilang sama anak-anak, papa bentar lagi datang, papa bentar lagi datang. Udah beda tuh. Ya sudah. Papa bentar lagi datang, udah beda sudah. Anak-anak yang tadinya lagi nakal, lagi apa, sudah dengar papanya mau datang, udah beda. Belum datang. Baru dapat berita papanya mau datang, sudah beda. Nah, itu tuh kepala tuh sudah punya kekuatan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa? Mempengaruhi dalam hal apa? Mempengaruhi seperti apa kita hadir, saudara? Jangan-jangan kita mempengaruhi orang hadir, saudara, jadi kepala, dan sifatnya hanya merusak, sifatnya hanya melemahkan, sifatnya mengintimidasi, membelokkan orang yang tadinya lagi setia sama Tuhan, karena saya jadi belok arahnya. Karena saya orang yang tadi lagi maju semangat jadi lemah. Jangan sampai, saudaraku, karena hal yang seperti ini, sudah kepala tuh, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita sendiri kepala tapi tidak berkualitas. Karena untuk jadi kepala, saudaraku, itu bukan cuma tentang berkualitas. Ya. Orang hebat pasti jadi kepala. Enggak, orang biasa juga bisa jadi kepala. Apa ya? Ada orang pemimpin yang memang dilahirkan jadi seorang pemimpin. Ada yang pemimpin yang dibentuk untuk jadi pemimpin. Bisa saja. Pemimpin itu tidak talenta dari lahir gitu. Enggak usah. Pertanyaan pentingnya bukan itu. Pertanyaan pentingnya adalah, karena begini, kalau sampai kemudian kita jadi kepala, tapi kita jadi kepala yang tidak berkualitas, nanti kita akan membengkokkan banyak jalannya orang. Kita akan melemahkan, kita akan merusak kehadiran kita. Kenapa? Kita punya kekuatan. Kehadiran kita air yang lagi tenang jadi air yang jadi keruh. Kenapa? Karena kita punya kekuatan. Kehadiran kita bukan mendamaikan, kehadiran kita harusnya jadi kepala, kita mendamaikan, kita menenangkan air yang lagi bergejolak, saudara, bergejolak seperti Yesus. Air danau lagi bergejolak dengan kapasitas, dengan otoritas seorang kepala Yesus, saudara. Dia bilang, angin, danau, diam, tenanglah. Kita berapa banyak kali, saudara, air lagi tenang, hadirnya kita bersuara, air jadi bergelombang. Ini saya lihat Hizkia hadir. Hizkia punya dua pilihan. Apa? Melemahkan, merusakkan rohani orang-orang Yehuda, saudara, membuat mereka meninggalkan Tuhan. Tapi pilihan yang selanjutnya apa? Dia juga punya kapasitas untuk memimpin, mempengaruhi orang. Untuk orang yang sudah berbalik dari Tuhan, datang lagi sama Tuhan. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan, kembali lagi sama Tuhan. Dia lebih memilih itu, sudah. Makanya apa? Di situ zamannya Hizkia terjadi kegerakan rohani yang besar.
Sekarang tanpa kita hadir secara fisik, kita bisa hadir lewat tulisan kita. Iya kan saudara? Di grup WA, di mana saudaraku. Saudara, di Instagram, di TikTok, di mana kita bisa hadir. Komentar kita itu mewakili kita. Hati-hati loh saudara. Komentar saya dan saudara itu mewakili saya. Jadi kita nggak bisa bilang begini, bukan itu mah cuma iseng-iseng aja, nggak bisa. Itu mah cuma lagi itu aja, nggak bisa. Kayak hadir gitu. Tulisan kita tuh kayak seperti hadir, mewakili kita. Hati-hati. Biarlah kita jadi kepala, tapi bukan hanya sekedar kepala, tapi jadi kepala yang memberkati banyak orang. Ada amin saudaraku ya. Menguatkan banyak orang, meluruskan orang-orang yang lemah lewat kita, orang-orang bangkit lagi, kuat lagi, semangat lagi. Kehadiran kita berdampaknya positif. Ya, kehadiran kita bukan berdampaknya merusak, menghancurkan, merugikan. Mentang-mentang kita jadi kepala, jadi kita bisa ngapain aja. Saya bisa ngapain aja, terserah saya. Jadi ngerusak. Jadi merugikan. Jadi menghambat. Tolong kita ya saudara. Ya, bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua kita masuk dalam ayatnya yang terakhir, ayat 21. Ayatnya yang ke-21. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Di dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Amin saudara. Ya saudara, saya melihat begini Bapak Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan kita seringkali digambarkannya saudara kalau dalam perjanjian baru ya saudara, ya, murid dan guru. Itu yang Yesus ajarkan. Murid dan guru artinya apa? Ada sistem pendidikan, proses pendidikan, proses didikan yang ada antara Tuhan dengan kita. Makanya Yesus memperkenalkan diri guru. 12 murid. Ya, kita lihat dulu ini ya saudara. Dan saya melihatnya begini saudara, di dalam proses didikan, saudara, ini nih yang saudara harus perhatikan baik-baik. Nanti kita akan masuk dalam ayat yang ke-21 lagi kembali. Dalam proses didikan, saudaraku, ada yang disebut dengan, ada dua hal. Ada yang saya tahu ya saudara, saya tahu, maaf kalau mungkin ada yang lain ya saudara. Ada yang namanya teguran, sama-sama bilang sama saya teguran saudara. Teguran. Dalam proses didikan itu ada yang disebut dengan teguran. Baik teguran secara halus, cuman ngingetin, jangan gitu, nggak boleh. Sampai teguran yang keras, sampai sebuah tindakan. Tetapi dalam bentuk didikan. Ini. Dan yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah reward. Sama-sama bilang sama saya, reward, saudaraku. Reward itu pujian, reward itu juga bicara tentang nilai. Reward, ya, nilainya 90, nilainya 80, itu sebuah reward sebetulnya. Kenaikan kelas itu sebuah reward. Tetapi yang saya lihat, saudara, di dalam proses didikan tidak ada satu kata. Apa itu? Kata pembiaran. Sama-sama bilang sama saya, pembiaran, saudara. Maksudnya gini loh, anak bodoh, anak di kelas tidur, baik ya saudara. Zaman dulu ya tidur ya saudara. Zaman sekarang mungkin mainan HP ya saudara. Tidur, lalu nggak diapa-apain, jangan tidur, dibiarin. Orang zaman sekarang mungkin di kelas main HP ya. Ada mungkin ya saudara, sambil WA-WA-an gitu. Guru ngajar WA-WA, lalu guru cuek aja. Nggak ada kayaknya nggak ada saudara.
Mungkin bilang itu kan di kelas SMU, SMP ya saudara. Enggak, sampai perguruan tinggi juga enggak. Saya percaya enggak. Maksud saya gini loh saudara. Cuma ada dua di dalam sistem pendidikan itu, di dalam proses pendidikan itu. Reward dan teguran, teguran dan reward. Jadi apa ya? Kalau kita lihat begini, oh di dalam Tuhan tuh ada kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang sifatnya pembiaran? Nggak mungkin. Kasih yang kemudian udah tutup mata. Di dalam proses pendidikan itu, saudaraku, yang tadi saya katakan, dari teguran yang cuman jangan gitu, nggak boleh, ya, sampai nanti mulai kenceng tuh suaranya, sampai nanti ada tindakan-tindakan yang lebih daripada itu, dikeluarin dari kelas kah, ada tindakan-tindakan yang seperti itu. Dan inilah saudaraku yang saya lihat, saudara, sama masih sampai dari dulu sampai sekarang, saudaraku, kalau kita bicara tentang proses pendidikan masih seperti itu. Jangan dihilangkan lalu dengan sebuah alasan kasih karunia, kasih anugerah, ya saudara, grace. Enggak. Kenapa? Karena kalau di dalamnya ada pembiaran, maka di situ ada ketidakbenaran tuh. Siapa yang nggak benar? Bukan muridnya aja yang nggak benar, gurunya juga nggak benar. Ngerti sampai di sini ya saudara? Kalau sampai kemudian ini anak nih nggak pernah perhatian, ini anak nggak pernah datang, lalu kemudian dibiarin, nggak ada proses mengingatkan, nggak ada proses teguran. Bukan cuma muridnya yang nggak benar, tapi gurunya juga nggak benar. Saya sedang mengaitkan, membawa saudara hubungan Tuhan dengan saya, hubungan Tuhan dengan saudara. Maka jangan hilangkan kata ini, saudara. Ya, rewardnya ada, tapi juga apa, saudaraku? Ya, teguran-tegurannya juga pasti ada di dalam. Karena ini memang proses pendidikan. Proses pendidikan selalu seperti itu. Proses pendidikan beda seperti berjemaat. Kalau saya dan saudara susah, nggak ada. Ya. Sudah tidur nih, sudah nggak mungkin, hei yang di belakang tidur, nggak ada kayak gitu, ya. Lalu kemudian sudah 2 bulan nggak datang-datang, yang di belakang, yang di tengah, kenapa nggak datang-datang? Nggak ada, saudara. Beda prosesnya. Tapi kalau pendidikan ada. Kalau ini bentuknya sekolah Alkitab nih, sudah tiap pagi kita bukan lagi doa pagi, kita sebutnya dirubah jadi sekolah Alkitab, ya, maka beda lagi sistemnya. Saudara yang nggak datang ditegur, saudara yang tidur, saudara yang tidak ngerjain tugas ditegur. Nah, saya cuma mengingetin saudara dan saya, kita semua, hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita tuh seperti murid dan guru, guru dan murid. Artinya apa? Ada proses pembelajaran, ada proses pendidikan. Yang di dalamnya ada teguran, tapi juga jangan heran, di dalamnya juga ada reward. Yang seperti kita lihat, ini yang kita baca ayat yang ke-21 itu reward, ya. Yuk sama-sama kita baca lagi ayat 21, saudara. Sama-sama kita baca lagi ayat 21. Apa yang didapat sama Hizkia, saudara? Apa yang didapat? Nah, ini reward. Reward itu sesuatu yang akan terus datang, harus datang, saudara. Ayat 21, 1, 2, 3. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Sama-sama kita baca, sudah dengan suara keras. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Amin, saudara. Ini reward. Dan reward itu, saudara, pasti datang. Bisa bilang amin, saudara. Reward itu harus datang.
Reward tuh seorang murid ya sudah untuk dapat nilai, untuk dapat kenaikan kelas. Dia nggak begini, aduh mudah-mudahan, enggak. Setelah dia belajar, setelah dia sungguh-sungguh, setelah dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik, saudaraku, dengan maksimal, maka dia nggak usah begini, aduh semoga jangan merah nilainya, semoga jangan merah, semoga naik kelas, enggak. Harapannya bukan tentang itu lagi. Harapannya bukan supaya semoga jangan merah, harapannya bukan beda. Harapannya apa? Semoga ranking 1, udah beda lagi. Semoga 3 besar, beda lagi harapannya. Saya mau bawa saudara mengerti bahwa yang namanya reward itu menjadi, kalau kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka reward itu menjadi haknya kita. Ada amin, saudaraku. Haknya kita. Hak untuk kita dapatkan itu. Tapi berapa banyak reward itu belum jadi hak buat kita. Kenapa? Ya kita sendiri belum melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya menyampaikan apa adanya, saudara. Saya juga tidak berkata yang terlalu mengajar terlalu keras. Karena saya masih melihat sistemnya masih sama. Saya juga tidak sedang mempersulit saudara, menakut-nakuti saudara, tidak. Mungkin kemampuan saya menyampaikannya lebih terbatas daripada orang lain. Kemampuan bahasa saya, kemampuan menyusun kata-kata saya. Tapi buat saya kalau disimpulkan tetap sama. Orang lain bisa lebih halus, bisa lebih tertata, bisa lebih, ya saudara, saya harus akui itu. Tapi saya harus bilang juga pada dasarnya prinsipnya sama. Saya tidak melenceng, saya juga tidak menakut-nakuti, tidak mengintimidasi saudara dalam saya menyampaikan firman. Karena saya masih percaya bahwa sistemnya masih sama nih, saudara. Kayak gini, kayak ada guru yang lembek, ada guru yang baik, ya saudara. Ada guru yang keras, galak. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti ini, bahwa nggak ada tuh yang namanya guru melakukan pembiaran tuh, biarin Bapak Ibu, biar pajare baik, nggak ada. Maka di situ berarti dia sudah menyalahi sistem pendidikan. Dia sudah menyalahi koridor pendidikan, ada pembiaran. Artinya begini, kalau kita lagi salah, jangan marah kalau Tuhan didik kita, kalau Tuhan tegur kita. Kenapa? Sifatnya mengingatkan. Amin, saudara, ya. Makanya apa? Kata murid itu disebut dalam bahasa Inggrisnya disciple. Nanti dari kata disciple itu muncul kata apa, saudara? Disiplin. Nggak ada murid yang jadi murid tapi nggak mau masuk dalam proses pendisiplinan, nggak. Itulah sebabnya saya cuma bilang begini, kesungguh-sungguhan kita, seriusnya kita sama Tuhan tuh tidak pernah sia-sia. Ada amin, saudara, ya. Seperti Hizkia nih, saudara, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Apa yang dibuat untuk Tuhan itu dilakukan dengan segenap hati. Dan kalimat yang terakhir ini hebat, sehingga segala usahanya berhasil. Amin, saudara. Kita mau bagian kalimat terakhirnya, kita pegang kalimat terakhirnya. Tapi apa? Kita tidak melakukan semuanya, dilakukannya dengan segenap hati. Kita asal-asalan. Ibadah kita asal-asalan.
Kalau kita bilang begini, kan ada anugerah Tuhan, Pak Gam. Ya angel ya sudah. Jadinya jadi ngawur nanti kitanya. Ya. Dilakukan dengan segenap hati. Dia jadi kepala yang mempengaruhi orang untuk dibawa kepada Tuhan. Makanya tidak heran kalau semua usaha yang dia kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Saya sih rindu, saudara, setiap kita, apa yang kita lakukan, setiap usaha kita dibuat berhasil sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, usaha, pekerjaan, bisnis. Kalau kita lagi keliling-keliling, nyari apa, dapat. Kalau kita lagi keliling-keliling, jual apa, laku. Ada amin, saudaraku. Kalau kita lagi, ya, kalaupun kita cuma lewat telepon, sudah kita nggak hadir, kita nawar-nawarin barang sama orang, ya, kejual. Amin, saudara. Ya. Jadi apa yang dilakukannya semuanya berhasil. Dan saya rindu tahun ini menjadi tahun keberhasilan buat saya dan saudara. Kenapa? Karena tahun ini juga gereja kita punya tema, saudara tahu, untuk tahun ini give the best, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam hal ibadah kah, dalam hal pelayanan kah, saudara, kita dalam hal penyembahan kah, dalam hal apa saja. Kita belajar kasih yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin, saudaraku. Ya, seperti Hizkia belajar kasih yang terbaik, Dan dia ngalamin hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Nanti kalau sudah masuk pasal 32, nanti besok kita bahas ya, saudara. Tapi sebagai gambaran saja, ya sudah, dia diperhadapkan dengan sebuah masalah yang sangat besar. Sanherib datang, kepung. Orang benar luput dari masalah? Tidak. Orang masalah tetap akan menghadapi masalah. Orang yang belajar kasih yang terbaik buat Tuhan tetap hadapi masalah. Orang yang belajar cinta Tuhan tetap hadapi masalah. Dan mungkin sudah sedang alami itu, sudah. Nanti kita bahas besok. Tapi nanti kita akan lihat juga bagaimana orang benar tuh nggak pernah ditinggalkan sama Tuhannya. Ada amin, saudara. Amin. Ya. Orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Untuk orang benar, saudara, Tuhan ini nggak pernah begini jauh-jauh lalu kemudian duduk di kursi tahtanya lalu kemudian gini, ambil angkat kaki, pengen weru. Enggak. Untuk orang benar, untuk orang yang belajar melayani, kasih yang terbaik, cinta Tuhan, setia sama Tuhan. Tuhan nggak pernah duduk di tahtanya lalu kemudian ambil begini, pengen weru. Dia berdiri dari tahtanya, dia hampiri orang benar, dan dia menyertai orang benar itu. Ada amin, saudara. Dia menolong, dia berperang ganti orang-orang benar ini. Ada amin, saudaraku. Dia tanggung seperti dia bilang, saudaraku, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Ya, datanglah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu, berbeban berat. Sini. Buat orang benar tuh, dia tanggung semua masalah saya dan saudara, dan dia menyelesaikan segala sesuatunya. Ada amin, saudara. Tuhan tolong kita, ya. Bagian kita adalah ini, belajar. Waktu kita salah, izinkan saudara Tuhan tegur kita. Waktu kita keliru, izinkan Tuhan marahin kita. Karena itulah memang proses pendidikan itu. Masih seperti itu. Tuhan tolong kita. Mari kita menyembah Tuhan, saudara.